Keterlibatan Dr. Oki Pratama dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang telah menjadikan sahabatnya Nikita Mirzani menjadi tersangka dalam laporan Reza Gladys kembali menuai sorotan baru. Ia secara terang-terangan Tengku Zanzabela membocorkan terkait sederet hal yang mengejutkan dalam kasus tersebut. Usai membocorkan dugaan keterlibatan Dr. Oki, Zanzabela kini semakin blak-blakan dalam membocorkan fakta lain yang ia kantongi. Ia tidak hanya membocorkan rekaman suara yang diduga adalah Dr. Oki yang menyarankan Reza Gladys menutup mulut Nikita Mirzani dengan sejumlah uang, Zanzabela juga memberikan sedikit bocoran terkait gerak-gerik Dr. Oki yang diduga mulai tercium ingin mengkhianati Nikita Mirzani. Untuk mengetahui terkait sederet fakta dan bocoran tersebut secara lebih detail dan menyeluruh, maka inilah 5 bocoran Tengku Zanzabela terkait keterlibatan Dr. Oki dalam kasus pemerasan, versi Cumi Top 5. Buntut Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Nama Dr. Oki diduga ikut tergabung dalam sindikat pemerasan tersebut usai rekaman suaranya dengan Reza Gladys tersebar di media sosial. Ia, Tengku Zanzabela, termasuk salah satu orang yang turut membocorkan hal tersebut dan menyorotinya dengan tajam. Lantas, seperti apa bukti rekaman suara Dr. Oki yang diduga menyarankan Reza Gladys menutup mulut Nikita Mirzani? Dan bagaimana Zanzabela merespon hal tersebut? Jagat raya online pasti akan geger kalau gua putar rekaman suara Dr. O dan CCTV-nya Topeng. Ya, sama chatting-chattingan mereka. Aduh, gimana ya caranya ya? Gue lagi mikir nih biar gak kena ITE nanti pas gue gak nyebarin. Tapi gue bisa tunjukkan ke siapapun, bahkan itu sudah berada di langit dan aman sekali. Beradanya di langit, artinya lo tahu kan, langit kan. Jadi kalau kalian masih ngebelain yang namanya si NM, si O, si Topeng, kalian bagian daripada penjahat. Jadi sebenarnya ini cuplikan film tentang film Topeng, Peri Topeng gitu ya. Ini dia suara-suara dari pemain film tersebut. Yang pertama itu ada si Leam, yang kedua ada si O yang nyuruh-nyuruh ke si Topeng aja. Ya, dengar sendiri. Enggak, saya segera ngomongin nominasi kalau kita, tapi kalau bisa Dr. Oki emang Dr. Reza, ini supaya kita tidak speak up, ini kita ada di side Dr. Reza. Tadi Dr. Reza udah tidak kasih dia uang. Gimana ya? Tapi kalau misalnya pengen ketemu, pengen minta maaf, gitu-gitu, atau pengen ketemu, pengen silaturahmi, ya nggak apa-apa silaturahmi. Yang penting, udah ada uang gitu aja mulutnya dulu gitu. Itu santai dong, itu santai dong. Pengen ini kita antar, terus, sudah lupa, gitu. Setelah orang mau bilang cari aman, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Gitu, sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngeliat aja sekalipun lagi tidak kanan. Kita berdamai. Makanya berdamai sekarang. Iya benar. Yang pada Teteh itu harus ketemu dokter, harus. Teteh langsung aku telepon sama Makio gitu. Dengarnya aku ini ya bertiga. Lihat aja Sela Sokia kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Karena live seenaknya, orang sudah lupa gitu. Terserah lah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? Nggak ada. Udah berdamai. Makanya udah berdamaikan. aku bingung Ki. Makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh. Aku malah kan baru apa
kan, itu yang gue bilang Teh. Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Gue bilang gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga Teh, kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan, pegawai-pegawai kita kan, kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam diri? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi. Tapi kan takut-takut diserang lagi, ini lagi kayak gitu. Ya, Tapi mau makanya aku sampai tuh mau kapan? nelfon ketemu kamu tuh mau kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya, Jadi, benar. yang Dan takut. Teteh itu harus ketemu Doktip, harus Iya. ketemu Doktip kayak gitu. Terus Harus juga- ketemu Doktip. Ya jadi gimana, Oki bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Tidak hanya ikut membocorkan terkait rekaman suara diduga Dr. Oki, Zanzabela juga baru-baru ini membocorkan dugaan Dr. Oki mulai mencari aman dengan meminta bantuan kepada sederet pihak yang ia kenal. Bahkan, Zanzabela menyebut embel-embel yang diberikan Dr. Oki jika dirinya terbebas dari keterlibatan kasus pemerasan tersebut. Dr. Oki berencana akan menjauhi Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa informasi yang dibocorkan oleh Zanzabela? Benarkah Dr. Oki memiliki rencana demikian? Jadi sebenarnya di kasus si NM sama O dan Topeng yang sindikat ini, kasihan sebenarnya di sisi lainnya si NM ini kan ada ogep-ogepnya ya. Karena sekarang ini si O, si bapak pergi itu lagi cari bala bantuan ke mana-mana. Dengan bilang ke beberapa orang, kalau misalnya nanti gue terbebas dari case yang ini, karena dia adalah penghubung di pemerasan itu, dia bakal ngejauhin si NM. Dalam informasi sambungannya, Zanzabela juga menyebut jika Dr. Oki diduga diam-diam telah memiliki niat untuk menjauh dari Nikita Mirzani, yang diketahui adalah sahabat dekatnya sejak beberapa waktu belakangan. Ya, berdasarkan cerita yang disampaikan Zanzabela, Dr. Oki diibaratkan tengah mencari tumbal sebagai penggantinya untuk menjadi orang terdekat Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa informasi yang dibocorkan oleh Zanzabela? Dari manakah dirinya mendapatkan informasi tersebut? Si O ini, dia bilang ke orang, capek juga gue kasih 4M per tahun, nggak sanggup lagi. Ya gue cari-cariin aja deh customer-customer yang bisa gantiin gue gitu. Kayak dia juga sama Dokter RL, mereka itu kan sebenarnya tadinya kayak apa ya, bisa gitu ya, kayak musuh dalam selimut masing-masing gitu. Saling sikut-sikutan, tapi kayak ini loh istilah pepatahnya itu, membinih di dalam pelukan. Terlepas dari huru-hara yang tengah terjadi, Dr. Oki sendiri yang diduga terlibat dalam sindikat pemerasan tampak enggan berkomentar. Ia saat ditanya oleh awak media mengenai tanggapannya terkait isu keterlibatannya dalam kasus pemerasan, Dr. Oki lebih memilih diam dan tak memberikan sepatah kata pun. Di sisi lain, Fitri Sahulteru yang merupakan mantan sahabat Nikita Mirzani tampak memberikan responnya terkait huru-hara yang terjadi. Lantas, seperti apa respon yang diberikan Dr. Oki? Dan seperti apa Fitri Sahulteru menanggapi babak baru kasus pemerasan tersebut? Saya nggak suka, masa mewawancarai saya bukan komunikasi. Tapi soal mungkin para tapi kan ini kan sahabat sendiri. Baru aja mulai puasa, astagfirullah, banyak banget beredar voice record sindikat pemerasan ria. Mudah-mudahan bulan puasa ini semua kehuru-haraan di dunia maya itu berakhir. Makanya aku sekarang lagi suka baca buku. Ngeri lihat sosial media, bikin puasa batal nggak sih? Tengku Zanzabela belakangan ini memang gencar menyuarakan kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani.
Ya, bahkan usai Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra ditetapkan menjadi tersangka, Zanzabela kini kembali mendesak pihak kepolisian agar menjadikan Dr. Oki serta dokter detektif menjadi tersangka. Karena ia meyakini jika keduanya terlibat dalam sindikat pemerasan tersebut. Lantas, seperti apa suara Zanzabela yang ikut menuntut keadilan untuk Reza Gladys? Sampai dengan saat ini pun si O itu belum dijadikan tersangka. Padahal harusnya biang kerok dalang dari segalanya itu kan dia. Walaupun lah misalnya ada permintaan dari si NM-nya, cariin gue dong, jadi dia kayak agent gitu loh. Gawat. Ntar lah ya gue live, kalian komen aja semuanya. Kalian buat hashtag tangkap Bapak Peri O ya. Jadi di film ini ada rekaman suara si Boti Germina. Jangan sampai ada orang-orang yang membackup dengan cara yang tidak wajar. Maksudnya biasanya backup orang itu mementingkan dirinya juga. Kalau ini kan udah parah banget kasusnya. Kayaknya yang mau di-backingin juga kayak agak konyol menurut gue. Karena dia bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin ketika seluruh masyarakat atau seluruh penonton sudah memegang bukti. Bahaya loh ini kalau nggak ditahan. Si O dengan si Topeng. Wah gila nih mereka. Ada sih cuplikan dari video podcast dia itu yang bilang kalau orang DPR-nya siapa dicecer. Itu yang kemarin bahas penistaan agama kan juga bahas. Terindikasi kau ya. MA, pantesan lah kau repost punya si Niani Kalibata, punya si NM. Wah luar biasa kau. Wow. Ini dia rekaman filmnya. Orang baris krim juga ngomong ke aku. Maksudnya ini katanya kita menangkap tidak yang welcome doang. Offline itu bisa bertahan juga karena itu Instagramnya kita ini itu lagi dilihat semua. Pokoknya mereka bakalan kerja apa yang diupload sama kita. Karena kita itu kan speak up tidak pernah bohong dan tidak pernah nggak ada bukti kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.